Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Terima kasih atas kehadirannya dan keluangan waktunya untuk hadir dalam pertemuan tatap maya siang hari ini. Sebelum kita awali, kita berdoa bersama terlebih dulu. Monggo, siapa yang mau memimpin berdoa? Mandek ini fasilitatornya. Dipimpin Mas Bagus. Perwakilan. Pak mandek nih. Ya Mas Bagus. Oke, malah sebelum kita awali PKG pada sore hari ini, nah kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu orang tua wanita yang Cara apa tuh? Alhamdulillah pada sore hari Cara apa? kita bisa berkumpul di ruang kelas anak-anak kita dalam Bapak Ibu kami fasilitator yang nge-lag. Bentar ini kok macet-macet ya? Nge-lag fasilitator. Koneksinya Mas. Enggak gebir-gebir. Enggak gebir-gebir. Dan seger. Cek bubuk. Bisa foto bersama dulu kakak ya? Nyalakan kameranya dan kita foto bersama terlebih dulu. Semoga kita bisa mendorong dan kebiasaan ini dengan kondisi yang baik, sehat, berkarakter yang tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, komite mengucapkan Ibu dalam menyampaikan program kegiatan sekolah yang tidak dibiayai bos yang akan kita laksanakan dengan asuhan. Mohon maaf kakak, tadi pindah jaringan internet jadinya rodok trouble. Ini sepertinya udah stabil sekarang. Kita ambil foto sebentar kakak. Silakan nyalakan kameranya dan ambil posisi yang keren. Monggo tangannya bagaimana bebas. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Langsung saja saya izin untuk share screen materi kita. Sulit lah. Sudah terlihat nggih kakak nggih. Baik, jadi agenda kita siang hari ini adalah tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
durasi waktu kita untuk pertemuan siang hari ini adalah 2 JP. Jadi nanti kira-kira kita sampai sekitar sekarang hampir jam 3 nggih Kakak nggih. Semoga tidak molor. Ya. Baik, untuk memulai kegiatan kita siang hari ini, mari kita lakukan mindfulness terlebih dulu dengan teknik stop selama 2 menit. Kakak silahkan berada di depan layar, kemudian silahkan pejamkan mata kakak semuanya. Kemudian tarik nafas sampai sedalam-dalamnya, kemudian lepaskan. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan pikiran kakak semuanya. Monggo silakan lakukan hal ini sekitar 2 menit nggih. Kita mulai dari sekarang. Baik, cukup kakak. Kira-kira sudah hampir 2 menit nggih. Dari kegiatan yang baru saja kakak lakukan, kira-kira bagaimana perasaan kakak saat ini? Setelah menenangkan hati dan pikiran dan fokus untuk belajar, saya ingin dengar untuk yang dirasakan kakak bagaimana. Monggo, utarakan saja, karena ini sifatnya kita diskusi. Barangkali dari Kak Heru yang tadi terlihat di kamera. Gimana Kak? Mohon diulangi pertanyaannya. Dari kegiatan yang baru saja dilakukan, Ya. setelah menenangkan hati dan pikiran dan juga fokus, perasaan Kak Heru itu bagaimana? Kemudian rasanya seperti apa sekarang kira-kira? Jadi karena sudah terbiasa melakukan seperti itu. Jadi kan saya praktisi bela diri ya, yang namanya kalau mau berlatih. Oh iya. Berlatih itu ada. Jadi memang ada ketenangan ya. Jadi kalau kita sedang banyak pikiran atau sedang tidak fokus itu dengan melakukan hal seperti tadi itu memang bisa mengembalikan fokus kita. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Heru. Kayak gitu ya kakak, semoga yang lainnya juga bisa lebih fokus untuk hari ini. Kita lanjutkan saja untuk materi kita. Doa bersama tadi sudah. Baik, untuk kesepakatan bersama, kita perlu mengulang lagi, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu ya kakak, seperti tadi saya juga sedikit ada gangguan teknis, mohon dimaklumi.
Baik, untuk selanjutnya agenda kita sesi ini yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi. Nanti selama 30 menit agendanya. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, mulai dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Kemudian dialog, ada diskusi dan tanya jawab di situ, nanti 7 menit dan penutup sekitar 3 menit. Kita lanjutkan. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi kakak kemarin telah lulus di modul 1 karena sudah khatam modul 1.1 sampai 1.6 dan juga modul 2 juga sudah khatam mulai modul 2.1 sampai dengan 2.6 gitu. Nanti silahkan kakak merefleksikan, koneksikan antar materi paket modul 1.1 yaitu tentang perubahan paradigma diri dan kelas guru PJOK terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif kakak. Ada mulai dari pendidikan gerak, pembelajaran pendidikan kebugaran dan juga model SEM. Dan juga yang terakhir kemarin adalah terkait dengan penilaian atau asesmen otentik. Silahkan dikaitkan. Nah, nanti pertanyaannya ada 6. Yang pertama ini, sejauh apa pemahaman saya atau pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model? Dan sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Jadi ada 6 pertanyaan ini, monggo nanti silahkan direfleksikan, dikoneksikan antara modul 1 dengan modul titik 2, yaitu paradigma guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan modul titik 2 ini. Setelah ini akan saya bagikan link Google Docs ya kakak-kakak untuk pengerjaan ini tadi. Ini mandiri ya, nggak kelompok ya? Ya, mandiri kak, mandiri. Saya bagikan linknya di kolom chat ya. Sudah saya kasih nama, jangan berebut tempat nggih. Monggo bisa coba dibuka, bisa masuk atau enggak. Pertanyaannya juga sudah saya kopikan di Google Docs. Berarti ini jawabnya di kolom-kolom ini ya? Ya betul Kak Heru, di kolom-kolom itu saja. Oh Tuhan, pusing. Sejauh mana? Waktu kita 30 menit ya untuk menjawab 6 pertanyaan ini. Jadi kalau dikira-kira satu pertanyaan cukup 5 menit. Pusing ini guys. Sejauh mana pemahaman terkait mengajar PJOK yang efektif? Ini Phew.
Wah. Taurus terdaan. Metode. Digunakan. Yes. Yuk nomor loro. Put saja. Strategi mengajar ada. Itu ngopo to malah duwe anane. Susah banget. Waduh, buatku kacau, guys. Wah, ngeri guys.
Kok salah? Edan. Pembelaan. Shoo. Ujian hidup lebih susah. Halo, terima kasih saudara-saudara yang sudah ini ada di modul semua jawabannya, guys. Pendidikan gerak adalah pusing. Terima kasih yang sudah tap layar. Terima kasih sih, tak patenan nih, ternyata mikrofon gua on ya guys.
Waduh.
Kayak ngono aku ki salah iki lek nggarap iki. Ketik sik.
Mohon maaf Kak Andi, tadi saya sudah ngisi tapi kok nggak kerekam ya di situ nggih? Oh, hilang. Oh, hilang. Anio, hilang. Hilang iki Kak Heru. Makanya di backup dulu, saya tak ketik sih kayak nang bot. Saya tak ketik dulu di bot. Nanti pasti Baru jadi dipaste ya? kalau hilang nanti bisa ke paste. Mau tak tulis langsung toh. Tak tulis langsung resikonya gue. Nggih nggih, coba tak ketik di bot. Diketik di bot dulu. Iki Danis, Fendi, karo Apri, saya kosongin nanti loh. Injury time 10 menit guys kakak. Masih ada beberapa yang belum menjawab bagian bawah.
Baik kakak, mungkin sambil menunggu yang lain melengkapi jawabannya, nggih, kita lanjutkan sesi kita karena sudah molor cukup panjang ini tadi. Untuk refleksi yang pertama tentang sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, minta dibacakan jawabannya dari Kak Siti. Cek Kak Siti, apakah bisa disambungkan? Cek Kak Siti. Kak Siti. Sepertinya sedang ini Kak Siti soalnya sedang nyambi ada pengimbasan nih. Kalau gitu saya coba ganti dari jawabannya. Sebentar, tadi mana ya? Kak Endri aja. Kak Endri, monggo Kak Endri untuk pertanyaan pertama bisa dibacakan jawabannya Kak Endri. Cek Kak Endri. Kak Endri. Wah, Kak Endri juga tidak on ini. Atau monggo yang on siapa? Bisa perwakilan untuk menjawab nomor 1 bisa dibacakan. Soalnya ini yang on cam hanya Kak Heru saja ini, jadi saya juga susah memantau yang lainnya. Yang lainnya. Lagi donang dia. Monggo kakak siapa ini yang bisa mewakili nanti biar untuk melanjutkan ke nomor-nomor berikutnya. Atau mulai dari Kak Heru dulu Kak. Saya. Oke untuk enggak apa-apa Kak Heru, nanti biar yang lainnya untuk pertanyaan berikutnya. Untuk sejauh mana pemahaman saya tentang apa? Punya aku tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kok tidak terdengar ya Kak Heru? Hah? Bentar Kak. Wah. Cek masuk enggak? Kedengaran enggak? Nek, ada cek. masuk ya? Aman. Sudah masuk. Masuk ya. Oke. Jadi pemahaman saya tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi aku mau isi jawabannya.
Jadi saya sedikit banyak memahami tentang dasar keterampilan mengajar PJOK ya. Mulai dari konsep dasarnya, perencanaan, pembelajaran, metode yang digunakan, evaluasi, hingga dengan cara memotivasi siswa itu ternyata sangat beragam. Jadi namun kalau saya amati ya di situ, jadi ternyata selama ini sudah menggunakan itu, cuma belum terkonsep dan belum urut. Itu saja Kak jawaban saya. Baik, terima kasih Kak Heru atas jawabannya. Sedikit saya baca ulang ya jawaban dari Kak Heru. Saya sudah memahami sedikit banyak tentang dasar keterampilan mengajar PJOK, mulai dari pemahaman konsep dasar, perencanaan pembelajaran, metode yang digunakan, evaluasi hingga memotivasi siswa. Ya memang benar nggih Kakak yang disampaikan Kak Heru juga. Tadi sebenarnya saya tertarik dengan jawabannya Kak Siti, karena Kak Siti juga di situ sudah mengaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan, dan juga sudah mengaitkan dengan aspek-aspek pengajaran yang efektif, mulai dari tujuan pembelajarannya, keterlibatan aktif siswa, pembelajaran berdiferensiasi, pemrogesan konten, demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, yang juga terakhir adalah keselamatan. Itu ya Kak untuk pembelajaran yang efektif yang ada 9 gerakan kemarin itu. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Tentang sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Saya pengen Kak Rodiati yang membacakan jawabannya. Kak Rodi, apakah bisa disambungkan? Baik Kak, bisa sekedar mohon maaf, makler. Oh, Ngantuk. Oh ngantuk. Ya baik, dari saya yaitu strategi mengajar adalah cara-cara yang dipilih guru dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik untuk menghantarkan pada tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau karakteristik anak, isu-isu sosial, dan membuat perencanaan untuk menghantarkan anak pada tujuan pembelajaran, dan bisa juga digunakan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Seperti itu Kak jawaban dari saya. Terima kasih Kak Siti. Dan Kak Rodi, rasa, Kak Siti. Oh iya, Kak Rodi. Terima kasih Kak Rodi atas jawabannya. Dan saya juga baca-baca tadi juga banyak yang menyampaikan bahwa strategi mengajar adalah cara yang dipilih oleh guru. Memang benar sekali dalam hal memilih cara ini kaitannya adalah untuk menepis atau mengatasi isu-isu sosial agar bisa membuat perencanaan yang menghantarkan anak pada tujuan pembelajaran, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Memang benar yang disampaikan oleh Kak Rodiati ini. Semoga nanti kakak yang lain juga bisa mengaitkannya dengan adanya isu-isu sosial sehingga bisa diminimalisasi terjadinya isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Kita lanjutkan untuk yang ketiga tentang pemahaman terkait model pendidikan gerak. Tadi saya mau melihat jawaban dari Kak Bagus Handoko. Kak Bagus, bisa disambung? Oke, bisa Kak. Ya, monggo Kak Bagus. Tuh, yang mana Kak? Pertanyaan ketiga tentang model pendidikan gerak. Model, sebentar Kak. Model lagi. Di sini sepemahaman saya terkait sport education model, pandangan saya yaitu adalah sebuah pendidikan gerak Kak. Hah? Mohon maaf, pendidikan gerak. Pendidikan gerak. Yang ketiga. Sebelum kebugaran nih. Ya, sebelum kebugaran. Nah, pandangan saya mengenai model pendidikan gerak adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan gerak dasar
dan konseptual melalui pengalaman langsung. Dalam model ini, peserta didik atau siswa diajak untuk bereksplorasi dan memahami tubuh mereka serta bagaimana tubuh bergerak dalam berbagai kondisi atau situasi. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Bagus atas jawabannya. Memang benar sekali dalam pendidikan gerak adalah pendekatan yang berfokus pada keterampilan gerak dasar melalui pengalaman langsung. Bisa ditambahkan oleh Kak Hendri, barangkali Kak Hendri bisa nyambung. Oke, kalau menurut saya model pendidikan gerak itu lebih penekanan pada penguasaan konsep-konsep gerak seperti kesadaran Mas. usaha ruang dan Katanya sisi keterbukaan. mati entek wis iso kuwi. Iso. Waduh, apa meneh kayak Mas Bagus nih. Tak jase tok Kameramu paten ono Gus. Gitu sih dari saya. Terima kasih Kak Hendri. Jadi Kak Hendri juga melengkapi bahwasanya konsep-konsep gerak tadi ada yang kemarin ada 4, ada konsep ruang, konsep tubuh, dan usaha dan juga keterhubungan itu juga kita pelajari dalam model pendidikan gerak. Itu Kakak-kakak, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran saya ingin pendapat dari tadi yang ada kehidupan. Dari Kak Heru ini. Kak Heru lagi, monggo Kak Heru. Kebugaran. Mikrofonnya belum nyala Kak Heru. Oke, wah. Maaf ya, jadi pemahaman saya tentang konsep pendidikan kebugaran itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kesehatan fisik dan kebugaran siswa melalui latihan dan aktivitas jasmani. Jadi model ini menekankan pengembangan daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, serta pemahaman siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk kesejahteraan jangka panjang. Jadi kan dulu di awal saya pernah bilang kalau pembelajaran PJUK itu untuk menjaga kebugaran jasmani, tapi karena intensitasnya yang hanya seminggu sekali kan itu terbantahkan. Makanya saya pemahaman saya berarti kita tuh memahamkan siswa pentingnya gaya hidup sehat dan siswa dapat melakukan aktivitas tersebut secara mandiri di rumah. Terima kasih. Terima kasih Kak Heru, jawaban yang luar biasa dari Kak Heru. Memang benar sekali kakak-kakak yang disampaikan Kak Heru tadi, bahwasanya dalam pendidikan kebugaran itu bukan kita untuk menjaga kebugaran jasmani siswa dalam pembelajaran PJUK, namun menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada siswa agar bisa menuntun anak-anak untuk hidup sehat sepanjang hayat. Itu Kakak, agar kebugaran jasmaninya terjaga. Terima kasih Kak Heru. Langsung saja kita lanjut karena sudah dapat poinnya. Pertanyaan yang kelima tentang sport education model. Ini saya ingin jawaban dari sebentar. Kak Danis. Monggo Kak Danis. Tes. Aman, masuk. Pemahaman saya, sport education model adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan olahraga, pengetahuan, nilai-nilai melalui pengalaman langsung dalam konteks permainan dan kompetisi, serta mengedepankan partisipasi aktif dan pengembangan komprehensif atau menyeluruh siswa. Pak Mah mencolot. Kompetensi peserta didik
baik secara fisik maupun sosial, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan paham akan nilai-nilai dalam berolahraga. Sudah cukup Kak Danis, gitu saja. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Danis atas pemahamannya tentang SEM ya. Jadi memang model SEM ini lebih memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menjalani berbagai peran di dalam olahraga sehingga mereka bisa mendapatkan pengembangan yang komprehensif baik secara fisik maupun sosial, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan paham akan nilai-nilai dalam berolahraga dalam kehidupan nyata. Tunggu ya Kakak, kita lanjutkan yang terakhir tentang assessment otentik. Assessment otentik saya mau jawabannya dari Kak Agung, Wahyu Agung, coba Kak Agung. Kak Agung, apakah bisa disambungkan? Sepertinya Kak Agung nggak ada ya nih. Oh, Kak Agung terlempar sebenarnya. Oke, kita ganti kalau begitu. Kak Priyo, monggo Kak Priyo Jatmiko untuk asesmen otentik jatain jenengan. Kak Miko, cek Kak Miko. Ya, siap lagi, Kak. Menurut saya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Miko. Jadi ini kalau kita kaitkan dalam proses pembelajaran PJOK yang efektif itu memang asesmen otentik ini sangat bermanfaat sekali nih Kak, karena ini sifatnya langsung dalam proses pembelajaran, entah itu dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Yang jelas ini akan membuat pembelajaran PJOK kita akan semakin berkualitas atau bermakna. Baik, kita lanjutkan Kak untuk ke sesi berikutnya nggih. Ini saya stop share dulu. Nah, jadi tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu ketika kita belajar dari modul paket 2 itu merupakan modul keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada murid yang perlu diingat kembali. Jadi Kakak ketika nanti dalam membuat aksi nyata itu kan tujuannya adalah bahwa paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK dari Kakak itu sudah mengalami perubahan nggih. Itu harus perlu diingat bahwasanya nanti dikaitkan dengan modul 2 dalam pembelajarannya itu. Mulai dari pembelajaran PJOK yang efektif itu yang seperti apa, kemudian kalau mau mengambil pendidikan gerak seperti apa, pendidikan kebugaran seperti apa, model SEM juga seperti apa, itu nanti disilahkan kakak-kakak pilih sendiri karena kaitannya dengan keterampilan pedagogik guru yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya penjelasan tugas aksi nyata. Mohon diperhatikan nih kakak ini karena kaitannya dengan tugas kakak nanti atau ke depan.
setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksinya, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi tahapannya nanti dalam pembuatan aksi nyata itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak setelah membuat video pembelajaran nanti, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, kakak juga mempunyai tugas untuk membuat refleksinya. Tugasnya jadi ada 2 nih nanti kakak, membuat aksi nyata dan juga merefleksikan aksi nyata tersebut menurut kakak bagaimana. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi aksi nyata kakak nanti, 3 aspek ini mohon dimunculkan. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu yang seperti apa, kemudian penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti apa, banyak sekali nggih, ini untuk bisa dipilih. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Monggo kakak boleh menggunakan asesmen antar teman, boleh asesmen diri, boleh asesmen dari guru juga boleh. Yang penting nanti dalam pembelajaran harus terlihat juga asesmen otentiknya. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, dalam kurung memuat rencana asesmen otentik. Jadi di dalam RPP kakak-kakak nanti, silahkan masukkan juga rencana asesmen otentiknya seperti apa. Sama ketika kakak kemarin membuat asesmen otentik itu nanti disematkan juga di dalam dilampirkan di dalam RPP-nya. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti. Nah, dalam pembelajaran inti ini maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi kalau kemarin 30 menit secara keseluruhan, mulai dari awal, inti, dan penutupan, sekarang hanya kegiatan inti tok itu 30 menit, nanti silahkan ditambah kegiatan awal, kemudian ditambah kegiatan akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan juga testimoni peserta didik. Untuk poin 1, 2, 3, 4, 5 ini boleh diedit ya kakak, kecuali di kegiatan inti pembelajaran, itu 30 menit tanpa edit. Jadi nanti videonya digabungkan, boleh pakai Canva atau pakai Filmora, pakai apa saja boleh aplikasinya untuk mengedit video. Pada intinya kegiatan pembelajaran inti 30 menit tanpa edit. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP dan video yang diunggah. Jadi video pembelajaran yang kakak buat nanti itu usahakan atau kalau bisa ya sebisa mungkin dan harus bisa nih sama dengan RPP yang kakak buat. Karena penilaiannya memang harus disamakan dalam hal ini. Terus selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Modanya moda penugasan mandiri, jadi ini tidak ada diskusi tetapi hanya mandiri untuk tugas aksi nyata ini. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi kakak setelah membuat video pembelajaran dan juga RPP tadi, kakak juga harus membuat refleksinya. Nanti refleksi juga diunggah di LMS, halamannya di belakang unggah aksi nyata. Itu ya. Jadi tugasnya ada 3, membuat RPP, kemudian video pembelajaran, nanti diupload dalam satu halaman sama kayak yang kemarin itu, tautkan link YouTube-nya, kemudian attach file RPP-nya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah di halaman refleksi kakak membuat refleksi. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan, desain, pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali RPP atau modul ajar yang ada atau yang kerjakan di modul 1.6. Nah, jadi RPP yang diupload ini atau pembelajaran yang dilaksanakan, kakak boleh menggunakan RPP yang dulu, yang di modul 1.6 yang sebelum kita ke modul 2.1 untuk analisis itu dikembangkan RPP-nya. Jadi materinya boleh sama dengan yang dulu, hanya dikembangkan saja dengan perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Itu enggak Kak? Jadi boleh menggunakan RPP yang kemarin, yang sudah direvisi, yang sudah menggunakan backward design, atau mau menggunakan materi baru yang sesuai dengan materinya sekarang juga tidak dilarang. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Jangan lupa kakak tampilkan diferensiasinya. Kemudian pertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Setelah itu, kakak bisa mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, termasuk memuat rencana asesmen otentiknya, dan juga rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajarnya di kelas pada LMS. Sampai di sini monggo kalau ada yang ditanyakan silakan kakak, karena ini tugasnya memang cukup rumit nih. Monggo silakan bertanya. Di sini kita berdiskusi saja untuk aksi nyata. Untuk batas waktu pengumpulannya kapan Kak itu? Baik, untuk due date pengumpulan aksi nyata masih sampai tanggal 4 November kakak. Termasuk refleksinya juga 4 November untuk uploadnya. Tes. Iya Kak Danis. Itu kan tadi apa namanya, kegiatan intinya no edit nih Kak. Berarti nggak ada potong-potongan, itu berarti ngerekamnya full dari jarak jauh itu terus 30 menit atau bisa, atau intinya kegiatan intinya itu 30 menit atau gimana ya? Kegiatan intinya Kak yang 30 menit. Misalnya Kak Danis mau mengajarkan bola voli misalnya. Nanti di pendahuluan, misalnya mau di kelas dulu, biasanya kadang di kelas dulu terus kasih materi dulu, itu boleh diedit-edit, dipotong-potong Kak untuk pendahuluannya.
Nah, nanti ketika menginjak materi inti, misalnya kakak melihatkan diferensiasinya bagaimana, itu kan di pembelajaran inti, itu tanpa edit kakak. Jadi ketika pembelajaran inti sudah masuk ke pembelajaran inti itu sudah tanpa edit. 30 menit itu tanpa edit. Jadi nanti durasinya bisa lebih dari 40 menit mungkin ya, karena di pendahuluan, misalnya Kak Danis mengambil pendahuluannya 10 menit, kemudian nanti di refleksi 5 menit, kemudian di penutupnya 5 menit, itu kan sudah nanti 50 menit videonya. Nanti digabungkan itu Kak Danis. Oke Kak, terima kasih. Itu ya Kak. Jadi kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ini silakan nanti dipilih ya Kak tentang mau model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model SEM. Jadi aksi nyatanya silakan dipilih dari 3 model pendidikan tersebut. Sesuaikan dengan materi kakak sendiri yang mau ditampilkan apa. Kemudian masukkan juga asesmen otentiknya dalam RPP, jangan lupa. Otomatis kalau asesmen otentik masuk di RPP ini nanti, prakteknya juga pasti terlihat asesmen otentiknya seperti apa. Begitu. Monggo kalau mau ada lagi yang bertanya yang lainnya. Untuk asesmen otentiknya berarti milih Kak ya, tidak wajib tiga-tiganya Kak ya. Tidak wajib Kak Priyo. Monggo mau asesmen dari guru, asesmen antar teman ataupun asesmen diri, silahkan boleh dipilih. Ada lagi? Monggo, kakak ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya Kak Toto, monggo. Yang tadi intinya ada yang berdiferensiasi itu berarti dimunculkan itu ya diferensiasi. Ya, usahakan dimunculkan Kak Toto, karena ini kan nanti kita memang harapannya kan berpusat pada peserta didik. Ini salah satunya kan harus berdiferensiasi nggih, Kak Toto. Jadi munculkan di kegiatan intinya. Jadi itu menurut berdasarkan kemampuan peserta didik masing-masing ya, untuk misalkan aksinya di situ dimunculkan, misalkan voli kan ada yang bisa passing, ada yang masih misalkan passing bawah ya, ada yang masih berarti dikelompokkan yang bisa passing, yang belum bisa passing gitu kan, diferensiasi Ya, itu. betul Kak Toto. Yang seperti itu sudah diferensiasi Kak Toto. Terima kasih. Siap, sama-sama. Monggo yang lain ada lagi? Untuk Kak Siti sama Kak Rodi menyesuaikan nggih, monggo untuk materinya yang di TK. Silakan. Iya Kak Andi. Nggih. Nggih. Di TK. Iya Kak Andi. Mohon maaf disambi-sambi nih Kak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang banyak yang barengan acaranya. Nggih. Jadi kalau ketentuan-ketentuannya itu bisa di-share nggak, Kak? Gimana? Maksudnya panduan ini loh, panduan pengerjaannya ini, atau ada di modul atau gimana? Sebenarnya di LMS ada Kak Toto. Tetapi mungkin di LMS lebih singkat nggih. Kalau di sini mungkin lebih jelas. Atau mungkin mau difoto dulu? Atau di screenshotkan terus dikirim di bisa nggak? Oh iya, tak screenshotkan Kak Toto. Terima kasih. Screenshotkan nanti diupload grup ngono. Ya.
Untuk format penyusunan RPP ada formatnya atau menyesuaikan Nggak Toto? Untuk RPP kayak kemarin pas di modul 1.6 itu enggak apa-apa. Yang penting sudah pakai backward design ya Kak, karena ini yang diminta sudah backward design. Backward design itu diawali dengan tujuan pembelajaran dulu. Iya betul, setelah capaian nanti tujuan dulu. Terus asesmennya mau seperti apa. Nanti untuk asesmen otentiknya dilampirkan di belakang nggak apa-apa Kak. Cuman di awal kan misalnya setelah tujuan pembelajaran nanti di situ kan ada asesmen. Nah, asesmen misalnya menggunakan asesmen otentik antar teman, misalnya seperti itu. Kan bisa dituliskan singkat aja seperti itu, tapi nanti lengkap lampirannya di bawah nggak apa-apa. Sekaligus dilampirkan formnya. Ya, formnya. Oh ya, kita menyajikan ke siswa dan penilaian atas siswa. Mungkin di video ditunjukkan membandingkannya, terus ada penilaian gitu. Dan formnya itu dilampirkan. Iya Kak Toto, betul. Jadi kayak tugas yang bikin rubrik asesmen kemarin itu dilampirkan. Monggo ada lagi? Sambil saya screenshot ini untuk tugasnya biar lebih rinci. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjutkan nggih, Kakak nggih. Tadi sudah sampai ini sudah. Kita lanjutkan ya, Kak. Nah, untuk aspek penilaiannya seperti ini. Untuk aspek yang dinilai ada 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan aspek yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, ini nanti untuk rubriknya bisa dilihat di LMS ya Kak, tentang mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa, yang diminta itu apa saja, itu di rubrik bisa dibaca sendiri. Kemudian yang B juga bisa dibaca sendiri, yang C juga itu di rubriknya diperhatikan. Nah, kalau ini harus dimunculkan seperti ini ya, misalnya menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, nah, itu harus dimunculkan gitu, biar nanti nilainya bisa bagus semua. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa. Kemudian untuk menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik mulai dari pembukaan proses belajarnya, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, seperti apa, monggo dimunculkan. Dan kemudian asesmennya mulai dari merancang asesmennya bagaimana, rubriknya, nanti penerapannya bagaimana juga tolong dimunculkan. Selanjutnya untuk tugas refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Tahap pertama adalah tentang what, yaitu untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Jadi dalam membuat refleksi
besok ini setelah aksi nyata silahkan selalu kaitkan refleksi tersebut dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5 gitu Kakak refleksinya. Jangan hanya asal mendeskripsikan saja, tetapi kaitkan dengan teori-teori atau materi yang sudah dipelajari di modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Pada tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi ini juga perlu diperhatikan setelah melakukan pembelajaran, evaluasinya seperti apa dan rencana perbaikannya ke depan seperti apa, mungkin bisa dideskripsikan dengan gambaran yang mudah dipahami. Selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional ataupun manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan nih Kakak. Jadi di sini memang karena refleksi sifatnya Kakak dimohon untuk jujur, enggak usah malu, enggak usah takut salah, karena ini kan untuk kebaikan kita, tujuannya untuk merubah paradigma guru PJOK di dalam diri maupun di kelas tadi nggih. Jadi silakan jujur. Dan juga harus menunjukkan Kakak bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Jadi Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Jadi kalau direfleksikan mungkin banyak sekali, kalau semuanya ditulis, silakan Kakak tuliskan saja yang menurut Kakak itu paling penting atau itu sebuah ide yang penting untuk Kakak digunakan. Kemudian lihatlah ke masa depan. Nah, tadi seperti yang kita awali tadi, kita renungkan sejenak, kita renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, sebelum kita mengikuti PKG ini, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan seperti apa, serta dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini Kakak rubriknya ada 3 tentang what, so what, dan know what. Kriterianya perhatikan tiap tahap ada 3 kriteria ya Kak. Kalau bisa itu dipenuhi semua biar nilainya nanti bisa 100 semua. Mulai dari peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial, kemudian mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya, dan mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Misalnya semacam ini, kalau terpenuhi semua nanti nilainya adalah sangat baik. Di tahap so what, kalau terpenuhi semua juga amat baik, dan di tahap know what juga kalau terpenuhi semua amat baik, maka nilainya akan 100 Kakak. Begitu ya, kita lanjutkan saja. Nah, lini masa, tahap yang pertama nanti Kakak menyusun aksi nyata, membuat RPP atau modul ajar. Setelah ini hari ini selesai, monggo bisa mulai besok pagi atau nanti malam. Silakan mulai disusun untuk RPP-nya. Kemudian setelah jadi silakan Kakak mulai menyusun aksi nyata, yaitu dengan pembuatan video pembelajaran. Silakan melakukan syuting. Kemudian setelah itu upload RPP atau modul ajar dan video pembelajarannya. Rentangnya 8 hari efektif Kakak. Jadi memang kita paling lambat ini tanggal 4 November sudah harus upload. Kalau bisa sebelum tanggal 4 sudah kirim Kakak, karena saya juga harus mengoreksi tugas Kakak dan ini waktunya cukup lama karena satu orang bisa 40-an menit. Mohon kalau bisa setelah selesai bisa segera diupload saja.
Kemudian nanti penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Dan nanti ada refleksi aksi nyata, itu dengan moda tatap maya setelah penyusunan aksi nyata ini selesai. Begitu Kakak, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mode serius di sana. Isi ketapetip. Mode serius. Isi ketapetip. Monggo di-share nggih, Kak, niku. Ya nanti saya share, Kak. Bagaimana, ada yang ditanyakan atau tidak, Kakak? Atau baru bangun tidur, Kak Hendri? Bar SR niku. Wah, sari. Ora. Ya, alan-alan. Aman, nggih? Kita lanjutkan, nggih? Aman, lanjutkan. Baik, kalau aman berarti ini sesi kita untuk hari ini sudah selesai. Tepat waktu. Kok ngono aku lagi mlebu ya? Cingkimin. Saiki ibu neng golek kiper. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Sik dhisik kae yel-yele ora sida di anu lho. Ora sida ditampilke. Ya itu Kak, itu pada lupa semua itu kemarin. Baik, sampai sini untuk tugas aksi nyatanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau semua sudah paham? Ngebleng. Saking mumetnya jadi bingung saya harus ditakokke opo. Bingung sih ditakokke opo. Sambil jalan nanti boleh sharing Kak Andi. Gimana Kak Gipta? Sambil jalan nanti boleh saling sharing dan tanya kan ini? Boleh, silahkan, monggo. Wis moro nanggon aku. Kakak pembina pramuka. Ditawari Kak Heru. Siap. Mohon maaf Kak Andi mau bertanya, itu untuk RPP-nya dan apa penilaiannya itu nanti dimasukkan dalam video itu enggak nggih? Oh, nanti RPP-nya diupload kayak kemarin itu Kak Siti. Jadi yang dikirim link videonya, link video pembelajaran dari YouTube, kemudian dilampirkan RPP-nya. Oh, nggih, berarti dalam video itu sudah ada RPP-nya sekalian gitu nggih? Nggih. Oh, nggih. Begitu. Jadi nanti kan yang dilihat kan antara RPP dengan videonya itu juga sesuai atau tidak gitu, Kak. Nggih, matur nuwun Kak Andi. Nggih, sama-sama. Monggo yang lain masih ada? Kalau tidak bisa kita akhiri. Sudah cukup nggih, nanti saya kirimkan di grup untuk yang petunjuk tugasnya nanti. Ini saya stop dulu. Oke, terima kasih Kakak atas pertemuan kita hari ini. Monggo bisa dibuka kameranya, yang tidur juga boleh dibuka matanya. Biar melek dulu sebelum kita bersama. Monggo kita foto bersama dulu. Oleh hadiah saka Alfamart. Ambil posisi nggih. Bisa kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih Kakak. Monggo tadi yang mimpin berdoa siapa nggih tadi nggih? Kak BH. Oh iya Kak Bagus tadi. Bisa diakhiri dengan berdoa lagi Kak Bagus? Iya siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan tatap maya pada sore hari ini sudah kita lakukan dengan baik, dengan lancar. Mana sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan.
Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Ya, Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Fasilitator. terima kasih Kak Bagus. Pertemuan kita akhiri sampai di sini, kakak-kakak. Saya tunggu untuk aksi nyatanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pusing. SR.